Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Putra Sanjaya dari semester 2B. Kembali akan mengulas mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hendino Eni SHMH dan pendamping dosennya yakni Bapak Dr. Muhammad Hendy Ardayani SHMH pada pertemuan ke-12, yakni pertemuan terakhir. Baik, di sini Ibu Profesor menerangkan bab ke-7, yakni mengenai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tapi tidak dapat dipidana. Nah, itu adalah pengertiannya. Lanjut, alasan seorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya ada alasan pembenar. Apa itu alasan pembenar? Yakni alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi 3 alasan. Yakni yang pertama, alasan pembenar umum. Alasan pembenar umum ini terdiri atas 5. Yang pertama, daya paksa atau keadaan. Yang kedua, darurat, diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga, bela paksa dalam pasal 49 KUHP. Dan yang keempat, melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Dan yang kelima, perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, alasan yang kedua yakni alasan pembenar khusus. Alasan pembenar khusus ini terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Nah, di sini tertera pada pasal 186 ayat 1 KUHP dan mencemari demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 310 ayat 3 KUHP. Nah, kemudian ada alasan pembenar di luar undang-undang. Yakni hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Hograd tentang dokter hewan, Junto putusan MA tentang Markus Effendi. Kemudian ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, alasan pemaaf umum. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab tertera di dalam pasal 44 KUHP. Dan yang kedua, daya paksa dalam arti sempit tertera dalam pasal 48 KUHP. Selanjutnya, bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang keempat, pasal jabatan yang tidak sah tertera dalam pasal 51 ayat 2. Selanjutnya ada alasan pemaaf khusus. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan, memperlancar atau perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Misalnya dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Selanjutnya ada alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali, dan alasan peniadaan pidana putatif. Kemudian ada daya paksa. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Selanjutnya ada bela paksa. Bela paksa atau notwear diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana.
Syarat-syaratnya, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limiatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Yang terakhir, ada alasan penghapus di luar undang-undang. Alasan ini terdiri dari yang pertama diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Contohnya arest dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin dan persetujuan dari orang yang dirugikan dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.